Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Maharani Jalil dan NRP 061 akan mempresentasikan tugas besar individu analisis saham PT Bumi Citra Permai Tbk BCIP. Poin pembahasan yang akan dibahas ada 5 bab. Yang pertama di sini ada deskripsi emiten. Jadi untuk sejarahnya, BCIP ini merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang real estate, yaitu pengembangan kawasan industri dan pergudangan bernama Millennium Industrial Estate dan dibangun di Kabupaten Tangerang sejak tanggal 3 Mei 2000. Nah, beraktivitas secara komersial sejak tahun 2003 dan melakukan penawaran umum perdana atau IPO untuk berubah menjadi perusahaan terbuka pada tanggal 11 Desember 2009. Nah, untuk visi dan misi perusahaannya itu, visinya adalah memposisikan PT Bumi Citra Permai Tbk sebagai developer kawasan industri yang dapat diperhitungkan baik oleh pelaku industri dalam negeri maupun luar negeri dan memiliki produk kawasan industri yang berkualitas. Untuk misinya, memberikan kenyamanan bagi tenan, yaitu pelaku industri dalam melaksanakan kegiatan industrinya, terutama sarana dan prasarana yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Untuk kepemilikan sahamnya seperti tabel yang berada di sebelah, dan untuk kegiatan usaha perusahaannya, jadi BCIP itu utamanya menjalankan usaha pada bidang real estate, yaitu pengembangan kawasan industri dan pergudangan dengan menyediakan kafling-kafling industri siap bangun, tanah kafling beserta pabrik atau gudang di atasnya dengan desain dan spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya di sini ada struktur organisasinya yang telah tercantum di laporan tahunan BCIP sendiri. Dan di situ SDM-nya itu dilakukan penggantian anggota Dewan Komite Audit SDR Suhendra dan Hormat tanpa paksaan menjadi SDR Aris Kartawijaya sesuai surat keputusan komisaris nomor sekian tanggal 13 September 2017. Selain itu, total jumlah karyawan tetap yang tercatat di BCIP ini pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebanyak 192 karyawan. Untuk selanjutnya adalah analisis fundamental, analisis makroekonomi. Jadi secara inflasi itu ditampilkan inflasi dari tahun 2017 hingga 2021 yang cenderung mengalami penurunan. Nah, inflasi itu merupakan suatu keadaan ketika terjadi peningkatan yang jauh lebih cepat terhadap pendapatan nasional daripada jumlah produksi terhadap barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selanjutnya ada suku bunga untuk tahun 2017 hingga 2021, di mana suku bunga itu merupakan harga yang wajib dibayarkan ketika Rp1 sekarang dan Rp1 nanti mengalami pertukaran yang juga disebabkan oleh pengaruh inflasi. Nah, selanjutnya ada nilai tukar mata uang yang merupakan suatu perjanjian mengenai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di masa depan pada dua mata uang di masing-masing negara atau wilayah. Selanjutnya ada analisis perusahaan, dan ini ada rasio likuiditas dari perusahaan BCIP secara current ratio dan quick ratio yang rata-rata mengalami kenaikan hingga tahun 2021. Dan untuk rasio solvabilitasnya didasarkan melalui DAR, DER, dan DCR. Untuk rasio aktivitasnya sebagai berikut, serta rasio profitabilitasnya dihitung dengan gross profit margin, net profit margin, OPM, return on asset, return on equity. Bisa di next. Untuk selanjutnya adalah analisis teknikal, di mana pada analisis teknikal itu menggunakan indikator moving average 10 dan moving average 20, stokastik osilator 1433, dan CCI 10 sebagai pendukung analisis harga saham harian pada BCIP di periode 14 Februari hingga 30 Mei 2022. Pada awal periode analisis yaitu 14 Februari 2022, harga saham BCIP itu menurut indikator moving average 10 dan moving average 20 mengalami downtrend. Menurut indikator stokastik oscillator 1433, saham berada di garis 20 yang menunjukkan sinyal beli karena harga berada di posisi rendah, kemudian didukung oleh indikator CCI 10 yang menunjukkan harga saham berada di posisi 0 hingga minus 100.000 yang juga memberikan indikasi setidaknya untuk membeli kepada para investor. Nah, pada periode 1 April hingga beberapa hari ke depannya, harga saham BCIP itu berdasarkan indikator moving average 20 dengan dilambangkan oleh garis ungu menembus moving average 10 dengan dilambangkan oleh garis kuning menunjukkan bahwa saham akan mengalami uptrend. Namun kemudian setelah kondisi uptrend pada periode awal April tersebut, pergerakan saham di periode berikutnya cenderung mengalami penurunan secara terus-menerus hingga akhir periode analisis pada 30 Mei 2022.
Selanjutnya ada valuasi saham. Valuasi saham itu merupakan suatu tahapan penilaian terhadap harga saham suatu perusahaan yang dapat digunakan oleh investor untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan karena dapat mengestimasikan nilai intrinsik saham. Dan ini merupakan tampilan valuasi saham BCIP dari tahun 2017 hingga 2021. Dan data-datanya pada tabel di bawah serta data pergerakan sahamnya, grafiknya ada di sebelah kiri atas. Selanjutnya ada asumsi. Nah, asumsi itu merupakan analisis untuk mengukur keuntungan dan kerugian investasi sebagai dasar keputusan hold, buy, sell didasarkan pada asumsi selama kurun waktu dari Februari hingga Mei yang sudah tertera untuk harga sahamnya berada di bawah. Lalu selanjutnya ada realita. Berdasarkan tabel ringkasan transaksi di atas, selama periode 14 Februari hingga 30 Mei 2022, penulis mengalami kerugian sebesar Rp1.000. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang baik mengenai indikator untuk menilai kinerja saham yang akan dipilih. Selain itu, perlu diperhatikan pula beberapa faktor yang mempengaruhi risiko investasi yang akan dihadapi. Selengkapnya akan dijelaskan pada bab berikutnya. Selanjutnya di sini ada penyebab kenaikan atau penurunan saham. Jadi keadaan harga saham perusahaan BCIP itu sangat menurun seiring berjalannya tahun, bermula dari terseretnya perusahaan ke dalam kasus terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri. Meskipun untungnya nasib perusahaan BCIP itu masih dapat diperdagangkan dengan senilai Rp62 per unit di kuartal 3 tahun 2021 dengan market capital yang cukup sepi, hanya di sekitar 88 miliar rupiah. Kemudian di Desember tahun 2021 perusahaan mengalami kerugian yang besar yang disebabkan oleh penurunan kinerja pendapatan mencapai 56,2%. Selanjutnya, di sini ada analisis ekonomi global. Untuk pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2021 diprediksi secara optimis sejak dilantiknya Joe Biden pada tahun 2020 hingga pelaksanaan vaksinasi corona untuk seluruh dunia mengarah ke arah yang lebih baik. Pemulihan tersebut menstimulasi harga komoditas turut meningkat, terutama komoditas energi yaitu gas alam dan batu bara, sehingga biaya input industri turut melonjak. Seiring dengan pemulihan tersebut, permintaan masyarakat juga turut meningkat, bahkan hingga tidak dapat diimbangi dengan jumlah produksi sehingga menyebabkan inflasi menguat. Untuk analisis ekonomi lokal, jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 tahun 2021 mengarah pada sinyal positif dengan ditandai oleh pertumbuhan sebanyak 2,7% dari tahun sebelumnya menjadi 3,69%. Pertumbuhan tertinggi dari aspek produksi berasal dari lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebanyak 10,46%. Sementara pengeluaran tertinggi berasal dari komponen ekspor barang dan jasa sebanyak 24,4%. Untuk selanjutnya di sini ada analisis keuangan yang dapat dilihat menurut tabel dari tahun 2017 hingga 2021. Penulis menggunakan triwulan 3 karena pada tahun 2021 belum ada laporan keuangan 1 tahun. Dan di bawahnya merupakan bentuk grafik dari analisis keuangan, tabel analisis keuangan. Selanjutnya ada tinjauan industri dan posisi persaingan. Jadi industri di Indonesia itu khususnya pada aspek real estate atau properti 30 nampaknya berada di posisi pemulihan dari tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan kelumpuhan ke tahun 2021-nya. Meskipun perkembangannya masih terbatas karena konsumsi masyarakat yang memang masih belum sepenuhnya pulih. Meskipun begitu, nampak jelas pertumbuhan kinerja yang pada 9 bulan awal 2021 aspek real estate atau properti naik hingga 2,40%. Kemudian pada tahun 2022, aspek real estate terutama pada subsektor rumah hunian yang mulai mengalami peningkatan karena dukungan dari kebijakan pemerintah dan naiknya minat beli masyarakat terutama di ibu kota. Langkah awal yang akan ditempuh oleh BCIP itu adalah dengan meningkatkan kinerja saham melalui promosi di media cetak, media sosial, dan website. Langkah selanjutnya adalah jalinan kerjasama dengan broker properti sebagai upaya dalam peningkatan penjualan dan upaya melancarkan usaha yang diharapkan dapat menumbuhkan daya beli investor. Selanjutnya ada risiko investasi. Jadi risiko investasi itu ada dua berdasarkan sifat, yaitu ada faktor makro dan ada faktor mikro. Untuk faktor makro itu yang mempengaruhi risiko investasi beberapa diantaranya adalah tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Untuk faktor mikro itu beberapa diantaranya adalah struktur dividen modal, tingkat likuiditas perusahaan, dan operating leverage. Berdasarkan pergerakan saham perusahaan BCIP dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat bahwa perusahaan cenderung mengarah kepada penurunan kinerja yang menyebabkan investasinya sangat berisiko. Apalagi dengan kasus terbaru perusahaan di tahun 2021 yang terlibat dengan kasus besar yang menyebabkan harga sahamnya menjadi sangat anjlok dan pendapatan yang menurun secara signifikan. Untuk mitigasi risiko investasi yang tadi sudah dijelaskan,
Jadi meskipun industri real estate itu dikatakan sedang berada pada proses pemulihan dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 di tahun sebelumnya, serta strategi perusahaan yang berupaya untuk membuat agenda kegiatan untuk mendongkrak kembali pendapatan perusahaan, sebaiknya untuk saat ini calon investor dianjurkan untuk tidak melakukan buy terhadap saham karena pergerakan harga saham yang masih cenderung kurang stabil dan lebih mengarah kepada pengkhawatirkan. Selain itu, untuk para investor yang telah memiliki saham BCIP sebaiknya melakukan hold terhadap saham yang dimiliki untuk menunggu perubahan yang lebih baik agar meminimalkan kerugian yang harus dihadapi. Selanjutnya, di sini ada harga target dan keputusan investasi. Untuk target harga buy, investor dapat membeli saham BCIP yang ideal ketika berada pada harga Rp54 ke bawah. Hal ini dikarenakan harga saham yang cenderung bergerak menurun beberapa waktu terakhir dan berkisaran di nominal Rp50. Untuk target harga hold, investor dapat menahan saham yang dimiliki pada saat harga saham BCIP berada pada kisaran harga Rp56 hingga Rp67. Hal ini dikarenakan pada kisaran harga tersebut saham mengalami stagnan atau terkadang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Jadi lebih baik investor untuk menunggu terlebih dahulu. Untuk target harga sell, investor dapat menjual saham BCIP yang dimiliki apabila harga saham berada pada kisaran harga Rp70 ke atas. Hal ini dikarenakan pada beberapa waktu terakhir, posisi uptrend perusahaan cenderung berada pada kisaran harga tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.